aja mungkin boleh cerita sedikit kegiatan malam hari ini seperti apa Ustaz? Mas, aku cerita, nanti kalau kurang Mas tanya ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Masya Allah, tak terasa sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kebiasaan kami di pesantren setiap tahun adalah pawai obor. Sebelumnya, pada hari ini tadi di pesantren ada acara tarhib Ramadan ya. Kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan ada tausiah sedikit. Kemudian tadi juga saling maaf-maafan dengan seluruh pengurus pesantren dan murid-murid juga yang ada di sini. Kemudian dilanjutkan pada Isya ini kami seluruh pengurus, ustadz, ustazah, murid-murid semuanya kita akan berkeliling kampung ini untuk pawai obor. Kenapa? Tujuan pawai obor itu apa? Tujuan pawai obor itu menunjukkan kegembiraan kita semua dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini juga tradisi Indonesia ya, yang rasanya baik untuk dilestarikan. Dan kemudian syiar, menunjukkan kepada banyak orang yang mungkin lupa bahwa sebentar lagi Ramadan. Jadi dengan kita berkeliling, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini sebagai bentuk syiar kepada banyak orang, Ramadan sudah tiba. Jadi saatnya kita bersiap-siap untuk kita memberikan yang terbaik untuk Ramadan gitu. Jadi mungkin ada berapa orang ya? Ratusan lebih lah mereka yang berkeliling, termasuk anak-anak saya. Ini tiap tahun agenda kami, anak-anak selalu bahagia dengan pawai obor ini. Walaupun anak-anak nggak jalan kaki, mereka naik pick up karena ada yang naik pick up untuk pakai speaker ya, untuk berselawat kepada Nabi, berzikir, seperti itulah. Jadi ini kegembiraan dalam menyambut Ramadan ala Indonesia. Yang beda mungkin cuma dari tahun ke tahun. Ya. Antusias para santri ini banyak. Oh, antusias banget. Ini mulai dari anak-anak, ini bukan hanya murid-murid yang pesantren di sini, yang nyantri di sini, tapi anak-anak kampung sekitar juga ikut gabung. Mereka sangat bahagia. Kita nyiapin sendiri ya bambu-bambunya, kemudian obornya kita nyiapin sendiri, dan mereka udah nyiapin umbul-umbul juga gitu. Mereka begitu bergembira untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Saya pikir setiap tempat atau tiap negara punya cara sendiri untuk menyambut Ramadan. Kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka membuat hiasan-hiasan tersendiri. Nah, kalau kita Indonesia ini ya, di beberapa tempat masih dengan pawai obor. Kami ini kan juga ada guru-guru ya dari Mesir dan dari negara lainnya. Mereka juga bahagia dan antusias karena di negara mereka nggak ada pawai obor menjelang Ramadan. Jadi mereka juga ikut tuh, syekh-syekh kita pada ikut bersama dengan para murid-murid. Kita berkeliling kampung, cukup jauh nih jalannya ya. Untuk memberitahu kepada banyak orang Ramadan udah tiba nih, saatnya kita bersungguh-sungguh menyambut Ramadan dan bergembira dengan Ramadan. Ada yang beda nggak sih saja dari tahun sebelumnya mungkin kayak? Dari tahun sebelumnya yang beda, kebiasaannya sama ya, tetap dengan pawai obor, dan kita selalu bahagia karena di pesantren ini memang tiap malam itu akan hadir pembicara-pembicara ustadz-ustadz kita yang luar biasa. Beberapa ustadz memang tiap tahunnya memang ada di sini. Dan oh ya, yang beda adalah karena semakin tahun murid ini jumlahnya semakin banyak sekali, sementara tempat kita kecil sekali. Jadi tahun ini perbedaannya adalah murid-murid dan juga para ustadz-ustazah kita harus bagi-bagi. Nggak semuanya bisa di pesantren karena tempat kita belum memadai, jadi digilir waktunya untuk tarawih, nanti digilir. Ada beberapa yang beberapa hari di pesantren, ada beberapa di masjid-masjid sekitar gitu. Jadi paling bedanya karena muridnya makin banyak, tempatnya masih segini-segini aja, jadi tarawihnya kita gilir. Tapi selama Ramadan memang saya lebih banyak, bukan lebih banyak, setiap hari saya di sini di pesantren, tarawih di sini. Hanya saja setiap weekend memang masih ada agenda safari dakwah. Safari dakwah ini masih tetap terus saya lakukan. Saya pikir pentingnya bagi saya untuk berkeliling, menyapa seluruh masyarakat Indonesia ini di berbagai macam pelosok-pelosok, berbagai macam tempat. Jadi setiap weekend saya izin sama anak-anak, dan anak-anak udah tahu setiap weekend pasti umumnya hanya boleh dikasih waktu 2 hari 1 malam untuk ceramah di luar kota gitu. Selebihnya saya akan di pesantren menikmati hari-hari bersama dengan para santri, menikmati tarawih bersama dengan anak-anak. Saya lebih pengen, ini kan Ramadan saya pikir sebelum kepindahan kami ke Mesir kan teman-teman semua. Jadi rasanya ini Ramadan yang memang harus banyak di rumah bersama dengan anak-anak, buka maupun sahur. Karena insya Allah teman-teman mohon doanya, insya Allah pada haji, insya Allah saya Maryam Khadijah akan pindah ke Mesir untuk melanjutkan sekolah di sana. Anak-anak juga begitu. Jadi saya Maryam Khadijah pergi lebih dulu. Nanti di tahun-tahun berikutnya anak-anak lain menyusul insya Allah.
Kak saja berbicara Mesir, kayaknya malam ini Mas Rio juga tidak hadir karena sedang mengurus. Iya. Bang Rio saat ini masih di Mesir memang karena Bang Rio memastikan tempat di mana kami tinggal nanti, dan Bang Rio juga memastikan sekolah tempat saya dan anak-anak melanjutkan sekolah nanti gitu. Jadi memang beliau pindah ke Mesir, beliau sekarang berada di Mesir untuk survei terlebih dahulu sehingga nanti ketika kita pindah ke Mesir udah tahu tinggal di mana gitu. Jadi memang sekarang tahun ini lebih banyak persiapan untuk menuju ke Mesir, karena persiapan ke Mesir kan bukan hanya soal persiapan dana ya teman-teman semua, tapi kan juga persiapan bahasa Arab, persiapan keilmuan supaya saya dan anak-anak bisa belajarnya lebih baik di sana gitu ketika udah ada persiapan dari Indonesia gitu. Jadi Persiapan paling ribet persiapan bahasa, tentu saja persiapan bahasa Arab gitu. Itu sebabnya kenapa anak-anak memang saya pindahkan saat ini sekolah Arab di Indonesia. Di Jakarta kan ada sekolah Arab. Persiapan yang paling ribet sebenarnya persiapan bahasa itu satu. Kedua persiapan hati sih, karena nggak mudah ya teman-teman semua pindah ke satu negara. Persiapan hati karena saya belum bisa bawa satu keluarga gitu. Kenapa kan kita kan harus step by step ya, dalam artian di sana harus tenang-tenang dulu baru bisa bawa anak berikutnya gitu. Lebih ke persiapan hati sekarang tuh udah masa yang agak sedih karena bagaimanapun juga ya harus ninggalin Indonesia, harus ninggalin Ibrahim sama Sulaiman tuh masih di Indonesia. Sulaiman kan masih terus melakukan pengobatan, tapi insya Allah teman-teman mohon doanya semoga Allah mudahkan. Nanti insya Allah rencananya nanti akan satu keluarga semuanya akan ke sana, tapi bertahap ya. Namanya orang pindah kan nggak bisa langsung sekaligus, itu bertahap. Kepindahan ini semata-mata bukan karena yang lain-lain, semata-mata memang karena belajar aja. Jadi anak-anak belajar, saya belajar, dan di Mesir ini kami ada rumah Quran juga, cabang dari Maskan Hufaz ini. Kami ada di Mesir. Murid-murid dari Indonesia ini juga banyak juga di Mesir. Jadi rencananya sih mudah-mudahan bisa selama di Mesir nanti tidak hanya sekedar belajar atau sekolah, tapi juga mengembangkan rumah Quran kita yang ada di sana. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih banyak anak-anak Indonesia yang bisa dapat kesempatan belajar di luar negeri, khususnya di Mesir lah insya Allah. Jadi pesantren di sini siapa yang jaga gitu? Itu ada Iya. ganti-ganti bau. Betul, saya pindah ke Mesir kan bukan berarti saya nggak balik ke Indonesia gitu. Dan semua sudah sudah dipertimbangkan bahwa ceramah-ceramah masih tetap jalan walaupun secara online. Secara online ceramah-ceramah rutin itu tetap jalan, dan tentu ada waktu berapa ya nggak tahu ya berapa bulan sekali pasti saya akan datang kemari gitu, datang ke Indonesia. Jadi bukan selamanya nggak pulang-pulang ke Indonesia. Kalau Allah berikan rezeki ya akan pulang ke Indonesia. Kalau di pesantren sendiri alhamdulillah kan sudah banyak pimpinan-pimpinan yang lain ya yang bisa menjalankan, dan di sana juga di Mesir juga kita ada cabang juga. Jadi insya Allah dengan saling bergandengan tangan kita bisa menjalankan pesantren ini bersama-sama. Pesantren ini kan non-profit ya teman-teman semua. Pesantren ini didirikan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita, masyarakat Indonesia yang kurang lebih 270 juta jiwa kurang lebih ini, yang sebagian anak-anak kita ini nggak punya kesempatan belajar karena kurang dana. Maka hadirlah salah satunya pesantren ini untuk memfasilitasi teman-teman kita yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, namun terkendalakan biaya supaya bisa belajar di sini gitu. Jadi ya harapannya ketika saya pindah ke Mesir, anak-anak kita ini tidak hanya belajar di Indonesia tapi juga bisa melihat dunia lebih luas. Saya dulu pindah ke sana supaya bisa bisa lebih mudah lah untuk mencari pertolongan siapa yang bisa bantu anak-anak Indonesia kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran di luar gitu. Itu sih, jadi bukan hanya untuk kepentingan saya ataupun anak-anak belajar, tapi juga harapannya mudah-mudahan bisa memperluas networking ya, supaya anak-anak Indonesia kita bisa dapat peluang untuk bisa belajar di luar negeri. Karena sebenarnya sejauh ini Masya Allah universitas baik di dalam maupun di luar negeri mereka memberikan full beasiswa loh untuk anak-anak tahfidz. Untuk anak-anak yang sudah hafal Quran mereka memberikan banyak sekali beasiswa. Jadi saya pikir insya Allah mudah-mudahan ada peluang-peluang itu supaya kita bisa bawa anak-anak Indonesia kita bisa belajar lebih baik gitu. Insya Allah. Kapan rencananya saya berangkat ke Mesir? Insya Allah rencana kami ini pada Lebaran kami sekeluarga inti ya, dan beberapa pengurus pesantren, beberapa murid kita akan pergi umroh. Setelah itu insya Allah kalau Allah takdirkan saya akan haji juga. Nah ba'da haji itu barulah insya Allah akan pindah ke Mesir insya Allah, karena kan sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi persiapan tahun ajaran baru, anak-anak juga sudah selesai pembelajarannya, kenaikan kelas, mereka pindah ke Mesir insya Allah. Sekitar bulan Mei. Selesai haji itu bulan Juli. Oh, Juli, jadi akhir Juli mungkin insya Allah. Insya Allah. Ibu sendiri gimana Bu? Ibu itu termasuk orang yang sangat ingin bersama dengan saya untuk tinggal di Mesir.
Tapi ibu kan kemarin ada terkena ujian ya, ada serangan jantung. Sampai hari ini ibu stabil, ibu sehat alhamdulillah, tapi masih terus kontrol dengan dokter. Dokter juga sudah mengatakan nanti ibu umroh juga bareng saya setelah lebaran. Seminggu setelah lebaran kami berangkat umroh bareng ibu juga insya Allah. Dan ibu juga ingin tinggal bersama dengan kami di Mesir. Hanya saja lihat keadaan dulu, kan kita nggak bisa langsung satu keluarga langsung pindah gitu ya. Jadi ibu mengatakan, karena ibu kan ngafalin Quran ya, guru-guru ibu juga ada di Mesir gitu. Jadi memang ibu punya rencana untuk tinggal di Mesir bersama dengan kami, tapi mungkin nggak tahun ini. Jadi tahun ini cuman saya, Maryam Khadijah yang lebih dulu ke sana, sambil kita belajar di sana. Nah, anak-anak sekarang persiapan bahasa Arab luar biasa karena nanti mereka harus ikutin ujian di sana. Jadi sekarang yang agak berat sih sebenarnya persiapan bahasa sih, gitu. Dan ini kan tuh makam almarhum mungkin. Ya, rencananya insya Allah, sebenarnya kalau ziarah kubur kan nggak harus di waktu-waktu tertentu ya teman-teman semua. Cuman tadi anak-anak juga udah bilang, ayo kita ke ziarah kubur sebelum Ramadan, maksudnya sebelum mulai puasa gitu. Jadi insya Allah kita berencana untuk ziarah kubur ke kubur Papa ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu anhu. Karena anak-anak tuh memang udah rindu sekali ke makam kakeknya. Anak-anak mengatakan, ayo ma kita datang, ayo ma kita datang. Harusnya hari ini tadi ke ziarah kubur, cuman karena tadi di pesantren agak full kegiatan, insya Allah sebelum puasa insya Allah kita ke sana. Nah, Ramadan tahun ini seperti apa sih? Dari versi Iya, makna Ramadan nih Masya Allah ya. Aduh, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di kemarin-kemarin ya, khususnya kepada ibu kami. Bagaimana saya lihat ibu dalam keadaan yang semua kan terjadi di depan mata saya ya, sampai akhirnya ibu bisa sembuh, semua terjadi di depan mata saya. Jadi saya ngerasa bahwa pertolongan Allah tuh luar biasa. Menjadi orang lebih baik aja sih teman-teman semua, karena masih banyak salah, masih banyak dosa, masih banyak hal-hal buruk gitu ya yang ada dalam kehidupan. Jadi Ramadan ini kan tidak hanya syahrullah ya, tidak hanya bulannya Allah, tapi dia juga syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi harapanmu jadi orang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah bantu. Pengen jadi orang yang lebih berilmu, pengen anak-anak lebih berilmu, ngerasa punya tanggung jawab besar gitu. Kalau lagi ceramah di mana-mana, orang-orang mau datang ke masjid untuk dengerin gitu kan, sebuah tanggung jawab besar buat saya gitu. Jadi saya ngerasa pengen semoga Allah bantu untuk bisa lebih dekat sama Allah, dan semoga Allah bantu untuk Ramadan ini bisa jadi orang lebih baik, dan kepindahan kami ke Mesir nanti bisa bertambah lagi ilmu supaya bisa menyampaikan dengan baik ke masyarakat gitu.